Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansla Nadiawati dari semester 3B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH, dan asistennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi, SHMH. Pertemuan ke-1, bab 1 menjelaskan mengenai percobaan, poijing atau attempt, pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan, yang menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Pasal 53 KUHP mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. 2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. 3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. 4. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah satu sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang Srafus Dehubrut, yaitu seseorang yang dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tindak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Jadi percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hazewinkel, Suringa, dan Oma Sono Aji. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa. Delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Meljatno. B. Dasar panut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini Van Hemel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari satu teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dynasty dan Zevenbergen. 2. Teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya Simons. C. Unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Ada permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Pada 1. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin yang dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. 2. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan
kesengajaan. 3. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. 2. Permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terdapat hal ini ada Areshoort atau putusan MA Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan naruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api. Jika ditembakkan, penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melakukan jendela ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat orang-orang yang lewat depan rumah menjadi ribut sehingga A tidak menyelesaikan maksud untuk membakar rumah karena keburu banyak orang terhadap kasus tersebut. Menurut Gerechtshof atau peradilan di Hertogenshof, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa Hof atau pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukan baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besier menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan Hof dan A dilepaskan dari segala tuntutan. 3. Pelaksanaan tindak selesai bukan karena kehendak sendiri. A. Adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentak orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. B. Akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. C. Adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran, misalnya daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, ataupun barang yang telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. A. Pengunduran diri secara sukarela, yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik. B. Tindakan penyesalan T3 yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya orang-orang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak pidana. 2. Pertimbangan utilitas kemanfaatan,
yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tindak pidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan MVT tersebut adalah pendapat bahwa A dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang divomikan, B alasan pemaaf, C alasan penghapus penuntutan. D. Percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang dilarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mampunya objek. Perbedaan bab 2 tentang penyertaan atau dealneming. Satu, istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dealneming, complicity, participation, dan yang lain-lainnya. 2. Pengaturan penyertaan. 1. Secara umum buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. 2. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlihat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. 4. Bentuk-bentuk penyertaan. 1. Jihad plegan atau pleger yang melakukan. 2. Jihad dan plegan yang menyuruh melakukan. 3. Jihad plegan yang turut serta melakukan. 4. Jihad with locking yang membujuk atau menggerakkan. 5. Jihad plegate yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP 1. Golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. 2. Golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. B. Menurut doktrin 1 Zelfstandig Formen van dealneming. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. On zelfstandig Formen van dealneming. Bentuk penyertaan yang bertanggung jawab bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 pleger atau leader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Satu pandangan yang luas ekstensif, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik pasal 55 KUHP. 2. Pandangan yang sempit restriktif, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan leader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku hingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua dan pleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian Doen plegen mempunyai ciri 1. Ada dua pihak, yaitu pelaku langsung manus ministra atau autor materialis, atau pelaku tidak langsung manus domina atau autor intellectualis. 2. Dalam de plegen terdapat unsur-unsur. A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus terbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat bertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab
tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada satu tindak sempurna pertumbuhan jiwa. Pasal 44. 2. Adanya keadaan yang memaksa. Pasal 48. 3. Ada pemerintah jabatan yang tidak sah. Pasal 51 ayat 2. Adanya kekeliruan atau kemalsuan. 5. Tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau manipulate. KUHP tidak memberikan definisi, tetapi MVP memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan manipulator ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan manipulator adalah ada kerjasama secara sadar, bewusst working. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. B. Ada kerjasama secara fisik, working. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditunjukkan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, penganjur atau outlawing, yaitu orang-orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau author materials. Perbedaannya adalah satu, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembentukan orang yang membujuk disebut author intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan author materialis. 3. Pelaku material atau author materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja dalam menyuruh, melakukan atau diinplegan satu sarana untuk menggerakkan tindak ditentukan atau tidak terbatas, tidak limitatif. 2. Dalam menyuruh melakukan, orang-orang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. 3. Perbuatan materials atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 2. Menggerakkan atau menganjurkan dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Perbuatan material tersebut dapat bertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah 1. Untuk kepastian hukum. 2. Untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif. Ini adalah kritik dari Hezekiel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap, tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan yang lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk penyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukuran dan adalah apabila dorongan atau paksaan ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh, tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Bentuk kelima, manipulate atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada 2 bentuk. 1. Pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak
ditentukan bentuk secara limitatif dalam Undang-Undang 1. Sebelum kejahatan dilakukan dalam hal ini, Undang-Undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah ringan adalah pada pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. B. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu. 1. Pemindahan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu A. Maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga ayat 1. B. Apabila kejahatan diancam hukuman pidana atau penjara hidup 15 ayat 2. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tidak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik atau Prof. Muljatno dan Prof. Omar Seno Aji bahwa untuk membantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan atau corpus delicti, tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya 1A. Memberi gunting pada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. 2. Pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga ketika ketahuan A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri, bahkan C berusaha membantu B untuk mencokel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh di atas, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan.